Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah penyesalan si tukang kayu. Hiduplah seorang tukang kayu tua yang sudah bekerja puluhan tahun dan ia memasuki usia pensiun. Ia pun memantapkan diri untuk berbicara dengan bosnya, sang pemilik perusahaan, tentang rencananya untuk pensiun karena tubuh dan kekuatannya sudah mulai berkurang. Mendengar rencana pensiun itu, sang pemilik perusahaan tentu menjadi sangat sedih. Hal ini karena si tukang kayu yang hendak pensiun itu merupakan salah satu tukang kayu terbaik yang dimiliki oleh perusahaan mereka. Sang pemilik perusahaan akhirnya mengizinkan tukang kayu itu pensiun setelah menyelesaikan satu proyek terakhir mereka. Beberapa hari kemudian, proyek terakhir untuk si tukang kayu pun datang, yaitu proyek membuat rumah. Si tukang kayu ditunjuk sebagai penanggung jawab dan diberikan wewenang untuk memilih bagaimana rumah itu dibuat, mulai dari membuat desain, pemilihan bahan-bahan yang nantinya digunakan, hingga dengan proses penyelesaian bangunan tersebut. Pemilik perusahaan berpesan bahwa proyek ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena untuk orang yang sangat penting, dan ia percaya si tukang kayu dapat menyelesaikannya dengan sangat baik. Setelah tahu bahwa proyek terakhirnya adalah membuat rumah, dan melihat bosnya sama sekali tidak membahas rencananya yang akan pensiun itu, si tukang kayu menjadi sangat jengkel. Ia kecewa mengapa proyek terakhirnya adalah membuat rumah, yang membutuhkan waktu lama. Dan ia merasa bosnya itu tidak berterima kasih atas kerja keras yang telah dilakukannya selama ini. Ia pun bekerja malas-malasan, tidak sungguh-sungguh, dan membuat rumah tersebut dengan asal-asalan. Pekerjaan rangka rumah serta bahan-bahan yang digunakan pun tidak diteliti kualitasnya. Yang penting proyek yang diminta jadi dan selesai dengan segera. Waktu terus berjalan, rumah yang dibangun oleh si tukang kayu pun akhirnya rampung. Tibalah waktunya untuk melaporkan kepada sang pemilik perusahaan dan menyerahkan kunci rumahnya. Tukang kayu tersebut pun mendatangi bosnya dan berkata, "Pak, rumah yang Bapak minta sudah selesai. Ini kuncinya." Kemudian bosnya menjawab, "Terima kasih banyak atas dedikasi Bapak kepada perusahaan kami selama ini. Sebagai penghargaan kami kepada Bapak, rumah ini adalah hadiah dari kami untuk Bapak dan keluarga Bapak. Sebagai hadiah karena Bapak telah bekerja dengan sangat baik." Betapa kagetnya si tukang kayu ini mendengar apa yang dikatakan oleh bosnya, dan ia pun menjadi sangat menyesal. Ia sudah berprasangka buruk bahwa pemilik perusahaan tidak memperhatikan nasibnya yang akan pensiun itu. Sebelumnya ia juga merasa tidak dihargai dengan kerja keras yang dilakukannya selama ini. Ia juga menyesal karena pekerjaan terakhirnya yang dilakukan asal-asalan
ia harus tinggal di rumah yang dibuatnya dengan sangat buruk. Selain itu, citra dirinya sebagai tukang kayu yang selalu bekerja dengan sempurna menjadi tercoreng. Ia yang seharusnya bisa menikmati rumah bagus setelah ia pensiun, malah harus menyiapkan waktu, tenaga, dan biaya untuk memperbaiki rumah yang telah dibangunnya dengan asal-asalan tersebut. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.